Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisca Ita Nurianti, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Lampung Timur. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya. Silakan Bu. Perkenalkan, saya Titi Haryani dari UPTD SDN 1 Sindang Anom. Terima kasih Bu atas kesempatan yang Ibu berikan pada kali ini. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah ya Bu ya, sehat. Kemudian pada kegiatan kali ini adalah kegiatan pra-observasi, di mana tujuan kegiatan ini adalah agar pada pelaksanaan observasi nanti Ibu dapat lebih siap, lebih dapat percaya diri, dan lebih dapat mempersiapkan berbagai hal yang akan Ibu persiapkan nanti di observasi dan yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Kemudian pada kesempatan ini juga saya ada beberapa pertanyaan Bu. Yang pertama adalah pada observasi nanti pelajaran apa dan materi apa yang akan Ibu sampaikan? Iya Bu, untuk observasi nanti jadwalnya saya menggunakan pelajaran IPAS kelas 5 dengan materi sifat-sifat cahaya. Jadi materinya sifat-sifat cahaya Bu ya. Berarti dengan materi sifat-sifat cahaya itu sudah tentu Ibu punya tujuan pembelajaran ya Bu ya. Tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu capai? Nah, tujuan pembelajarannya yang saya harapkan peserta didik mampu memahami sifat-sifat cahaya. Kemudian saya juga berharap peserta didik mampu memberikan contoh sifat-sifat cahaya itu pada kehidupan sehari-hari mereka. Untuk area pengembangannya Bu, apa yang Ibu harapkan dari peserta didik dengan memahami materi ini? Area pengembangannya saya berharap anak-anak tentang pengetahuan dan keterampilannya bisa terwujud atau tercapai. Jadi Ibu lebih menekankan ke area pengembangannya itu pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Untuk model pembelajaran yang akan Ibu gunakan Bu? Model pembelajaran pada materi ini saya menggunakan discovery learning atau penyingkapan atau penemuan. Jadi Ibu menggunakan model discovery learning ya Bu ya. Ya. Kemudian setelah model pembelajaran Ibu, metode pembelajaran yang digunakan? Metodenya rencana saya menggunakan demonstrasi dan diskusi kelompok. Demonstrasi dan diskusi kelompok ya Bu ya. Kemudian model pembelajaran sudah, metode sudah, untuk strategi pembelajarannya seperti apa Bu? Strateginya yang saya gunakan yaitu diferensiasi, khususnya diferensiasi konten. Jadi Ibu lebih menekankan ke diferensiasi konten ya Bu ya. Baik Ibu, kemudian strategi pembelajarannya seperti apa nanti yang akan berlangsung? Untuk strateginya saya mempersiapkan yang pertama memberikan pilihan pada setiap kelompok untuk memahami contoh sifat-sifat cahaya pada kehidupan sehari-hari. Kemudian selain itu juga anak-anak dapat mempresentasikannya. Yang kedua, memberikan kebebasan memahami sifat-sifat cahaya sesuai kemampuan mereka masing-masing. Jadi kontennya nanti itu bisa secara individu dan kelompok ya. Kemudian untuk waktu pelaksanaannya Bu kapan? Jadwal observasi yang ingin saya lakukan yaitu pada saat pembelajaran IPAS, jadwalnya di hari Rabu jam ke-4 dan ke-5. Baik Ibu, berarti nanti saya akan masuk ke kelas Ibu pada hari Rabu untuk melakukan supervisi kelas ya Bu ya. Nanti setelah kegiatan observasi nanti kita ada perbincangan lagi ya Bu ya, yaitu pasca observasi. Jadi yang akan didampingi oleh pengajar praktik. Oh ya. Untuk perbincangan kali ini Bu, apa yang sudah Ibu dapatkan? Saya mendapatkan gambaran media apa yang akan saya gunakan dan dapat saya persiapkan pada saat observasi nanti. Jadi Ibu lebih bisa lebih siap ya Bu ya. Ya. Terima kasih Bu. Nanti kita akan ada perbincangan satu kali lagi ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Oke, karena ada 4 kelompok, Ibu minta yang pertama cahaya merambat lurus. Kelompok 2-nya cahaya dapat dipantulkan. Kelompok 3-nya cahaya dapat dibiaskan, dan kelompok 4 cahaya dapat diuraikan. Oke, silahkan berdiskusi. Jadi kalian nanti bisa menjelaskan bahwa kok bisa sih cahaya itu merambat lurus? Buktinya seperti apa? Kok bisa cahaya itu dipantulkan? Buktinya seperti apa? Nah, seperti ini. Kalian ibaratnya memasukkan ini di sini, lalu kalian amati, kemudian kalian tulis. Jadi hasil pengamatannya ditulis. Hasil pengamatannya ditulis, nanti kita presentasikan di depan. Seperti itu. Cahaya dapat diuraikan. Nah, setidaknya kalian bisa menjelaskan secara lebih sederhana kenapa cahaya itu bisa diuraikan. Karena adanya dispersi cahaya. Dispersi cahaya. Nah, lalu nanti cahaya putih itu akan menghasilkan cahaya yang berupa nah, gitu. Jadi menjelaskan lebih sederhana dengan kata-kata kalian. Dan nanti tentukan bisa menentukan contoh-contoh sederhananya. Sudah? Oke. Ibu minta perwakilan setiap kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan atau menyampaikan ulang hasil dari diskusi yang kalian lakukan dalam satu kelompok. Kelompok 1 sudah siap? Sudah siap? Oke, siapa yang mau presentasi ke depan? Siapa yang mau presentasi ke depan? Siap, Rizky? Kalau siap ke depan. Sudah siap atau belum? Kalau nggak, kelompok siapa dulu yang siap? Oke, kelompok 2. Kelompok 2 boleh ke depan. Perwakilan 2 orang saja. Oke, lainnya coba perhatikan teman kalian yang akan mempresentasikan bahwa cahaya itu dapat dipantulkan. Oke, bisa menyimak ke depan? Oke, coba perhatikan semuanya yang ada di depan. Saya dari kelompok 2, saya ingin menampilkan cahaya dapat bisa dipantulkan. Alat yang kami gunakan cermin dan senter. Jika cermin diarahkan ke senter, cahaya dapat dipantulkan. Coba perhatikan. Jika senternya Jika senter diarahkan ke cermin, cahaya dapat dipantulkan ke atas. dari sini ada yang kurang paham atau sudah jelas bahwa dari kelompok 2 ini ingin membuktikan bahwa cahaya bisa dipantulkan dengan menyediakan 2 alat sederhana, yaitu jika senter dinyalakan dan menghadap ke arah cermin, maka akan menghasilkan bayangan cahaya yang tidak hanya fokus
Oke. Nah, alat yang digunakan adalah gelas berisi air dan juga kelompok 3 ingin membuktikan bahwa sifat cahaya dapat dibiaskan itu benar atau salah. Pertama, sediakan air di dalam gelas. Alatnya pun, maksudnya wadah airnya tuh harus berupa wadah benih. Kalau wadahnya hitam nggak bisa dong. Kalau wadahnya gelap nggak bisa. Lalu pensilnya coba dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Coba perhatikan. Apa yang kalian lihat? Pensilnya seperti padahal pada kenyataannya pensilnya patah atau dalam posisi Jadi inilah yang disebut cahaya dapat atau bisa dibiaskan. Jadi hasil pembuktian si Lulu dan Rizdiana dari kelompok 3 betul atau salah? Benar atau salah? Benar, bahwa cahaya itu dapat dibiaskan. Oke, terima kasih dan beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 4 siap? Belum siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan saya kali ini sebagai pemenuhan tugas modul 2 yaitu coaching pasca observasi. Kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Titi Haryani, dan didampingi juga oleh pengajar praktik saya, Ibu Surati. Setelah melakukan observasi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya dengarkan sejawat saya. Selamat siang, Bu Titi Haryani. Setelah kita melakukan observasi waktu yang lalu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama yaitu bagaimana perasaan Ibu terkait dengan pelaksanaan observasi yang sudah dilaksanakan minggu lalu. Perasaan saya pada saat observasi kemarin, pada awalnya saya merasa sedikit tegang. Jujur karena belum terbiasa ya Bu, belum terbiasa didampingi dengan teman sejawat. Tapi walaupun ada ketegangan, semua bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah berjalan lancar ya Bu ya. Kemudian Bu, bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan dan langkah atau tahapan yang sudah Ibu lakukan. Untuk area pengembangan yang saya lakukan, saya mengambil 2 langkah. Yang pertama tentang pengetahuan, yaitu siswa dapat menyebutkan sifat-sifat cahaya dan memberikan contohnya. Kemudian area keterampilannya, di mana siswa dapat memberikan praktik contoh sifat-sifat cahaya dan memberikannya dalam kehidupan seperti ini. Jadi area pengembangannya itu sudah ini semua ya Bu ya, baik pengetahuan maupun keterampilan. Kemudian Bu, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan? Menurut saya sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa kekurangan. Jadi sudah berjalan baik ya Bu ya, memang tidak ada yang sempurna, jadi mungkin masih ada beberapa kekurangan yang nanti akan diperbaiki ya Bu ya. Masih butuh belajar Iya, kita belajar sama-sama. Kemudian Bu, kendala setiap kegiatan kan pasti ada kendalanya Bu ya. Kendala yang Ibu hadapi pada pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas. Untuk kendala pasti ada ya Bu, terutama saat diskusi kelompok. Iya. Ada beberapa siswa yang pasif dan hanya menjadi pendengar saja, jadi tidak mau bersuara, jadi hanya diam, mendengarkan tapi tidak berani menyampaikan pendapatnya. Jadi dia hanya sebagai pendengar ya Bu ya. Mungkin karena faktor takut atau dia memang Mungkin malu atau takut salah. Kemudian Bu, menurut Ibu
terutama di minat belajar ya Bu. Iya. Apakah gaya belajar mereka tergolong kinestetik, audio, atau visual? Nah, jadi setelah kita tahu, jadi kita itu tahu mereka itu merasa nyamannya di gaya belajar yang seperti apa yang sesuai menurut mereka. Terus selain itu juga saya harus memberikan pengertian kepada mereka bahwa dalam kelompok setiap anggotanya harus mampu memberikan pendapat atau jawaban sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi kita harus memahami ya karakter anak ya belajar mereka seperti apa yang mereka inginkan. Itu menjadi koreksi ya Bu ya dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, setelah Ibu melaksanakan pembelajaran itu dan tahu kelemahan ya Bu ya. Kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran seperti yang akan Ibu laksanakan lagi dengan koreksi yang sudah Ibu lakukan? Rencananya dari beberapa yang terjadi kemarin, dari hasil observasi kemarin, saya berusaha memperbaiki itu nanti di semester kedua. Jadi di awal semester nanti ya Bu ya. Mudah-mudahan dapat terrealisasi berjalan dengan baik dan akan menjadi